Sunda Empire memiliki sebuah sistem di antara sistem-sistem atau raja-raja sistem yang ada di bumi sekarang. Maka Bill Gates mengundurkan diri. You can take oregano oil. You can dilute 10 drops of oregano oil and drink that over the course of the morning and do that 10 days in a row and your COVID symptoms will be gone. Tidak ada pemerintah yang boleh membangun pasukan atau polisi tanpa izin dari Kekaisaran Sunda Empire. I think that's total fucking bullshit. I honestly don't care what you think. I don't think you've done your research. Do you understand how Dunning-Kruger works? NATO itu ABCD. Perlu paham itu. I don't understand how anything you refer to even makes any sense, brother. What is that? Kalau misalkan sejarawan tidak tahu ataupun budayawan Sunda tidak tahu Sunda Empire, itu harus belajar lagi. Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, what is that? So like the stupidest people in the room think they're the smartest. Is your name Dunning-Kruger? Like, what are you going to come out with next? Occam's razor? The simplest explanation is that I'm an idiot? Dengan membawa adalah kerajaan Jogja dan atas setit di sana, ya di Bandung Atlantik dilantik. Itu loh. That's the Dunning-Kruger effect. Hai, di video ini kita akan membahas tentang Dunning-Kruger effect, sebuah bias kognitif yang membuat orang bodoh seringkali menganggap dirinya paling pintar. Orang-orang tidak kompeten merasa dirinya kompeten. Saya akan coba menjelaskan bagaimana fenomena ini terlalu sering kita temui dalam masyarakat, masalah yang dapat ditimbulkannya, serta bagaimana cara kita untuk menghindarinya. Mari kita mulai. Apakah kamu sebaik sebagaimana yang kamu pikirkan? Berdasarkan riset di dunia psikologi, kita ternyata tidak terlalu mahir mengukur seberapa kompeten dan baiknya kita dalam sebuah bidang atau banyak bidang. Sebaliknya, kita justru lebih sering melebih-lebihkan kemampuan yang kita miliki. Fenomena ini disebut sebagai Dunning-Kruger effect. Di tahun 1995, seorang perampok bernama Mick Arthur Wheeler ditangkap polisi setelah merampok 2 bank di Pittsburgh. Wheeler pun terkejut dengan penangkapan itu. Dalam pengakuannya, ia mempertanyakan mengapa polisi bisa mengenali wajahnya yang tertangkap kamera pengawas. Dia memang tidak mengenakan topeng atau penutup wajah, tetapi ia telah melumuri wajahnya dengan perasan lemon, di mana cairan itu, menurutnya, memiliki kandungan yang dapat membuat wajahnya tak terlihat di dalam kamera. Sebab sebagaimana yang dia tahu, perasan lemon memang dapat digunakan sebagai tinta tak terlihat untuk menulis di sebuah kertas. Tertarik dengan kasus tersebut, ahli psikologi sosial bernama David Dunning dan Justin Kruger melakukan penelitian pada kasus perasan lemon itu dan berbagai kasus lainnya yang mirip untuk menemukan apa yang sebetulnya terjadi. Mereka akhirnya menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kompetensi kerap mengukur dirinya secara berlebihan, atau dalam bahasa lain, orang goblok ternyata memang kelewat sering merasa dirinya pintar. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai Dunning-Kruger effect, sebuah bias yang berkaitan dengan ketidakmampuan metakognitif untuk mengenali kemampuan diri sendiri. Lihat grafik berikut. Garis vertikal adalah tingkat kepercayaan diri, sementara garis horizontal menunjukkan pengetahuan dan pengalaman sesungguhnya. Bayangkan seseorang menghabiskan 1-2 jam mempelajari digital marketing melalui video atau artikel-artikel. Ia akan merasa begitu percaya diri karena sebelumnya ia tidak mengetahui subjek tersebut. Namun sesaat setelah ia mengetahui sedikit dan mendapatkan momen ahanya, ia menganggap telah mengetahui semuanya, sama seperti mereka yang telah menghabiskan puluhan tahun untuk belajar digital marketing. Sialnya, saat ia memutuskan untuk berhenti di sana karena merasa telah mengetahui banyak hal, maka ia telah mengalami Dunning-Kruger effect, yakni kesalahan menilai kompetensinya. Dan berbekal kepercayaan diri yang tinggi itu, ia lantas membuat status di sosial media mengenai apa yang baru saja dipelajarinya. Lalu ia mendapatkan dukungan dari teman-temannya dan simsalabim, ia kemudian menyebut dirinya sebagai seorang expert dan bikin kursus digital marketing. Padahal, jika proses belajar diteruskan, menurut grafik, kepercayaan diri seseorang akan menurun seiring waktu dan seiring apa yang dipelajarinya. Sebab semakin banyak hal yang dipelajari, semakin seseorang merasa bahwa dirinya ternyata tidak mengetahui apa-apa. Barulah setelah proses belajar itu berlanjut dan terus berlanjut, tingkat kepercayaan diri seseorang akan mencapai apa yang dapat dicapai sebagaimana level pertama.
tentu dengan kompetensi yang sama sekali berbeda. Bagi seseorang yang terjebak dalam Dunning-Kruger effect, pengetahuan bagaikan sebuah kotak yang ia pikir telah ia kuasai seutuhnya. Padahal kotak itu hanyalah bagian kecil dari pengetahuan yang perlu untuk dipelajarinya sebelum menjadi lebih kompeten. Bahkan sebetulnya, kotak ini mungkin juga baru sebagian dari pohon pengetahuan yang pada hakikatnya terus berkembang. Tak heran, orang yang pintar kerap merasa dirinya masih kurang pintar, sehingga selalu terus ingin belajar. Sebab semakin banyak kita belajar, semakin kita tahu jika kita tidak banyak tahu. Bagaikan padi, semakin berisi, semakin merunduk. Dalam keseharian kita, Dunning-Kruger effect dapat ditemukan di mana-mana. Seberapa sering kita bekerja dengan orang yang tidak sehebat seperti apa yang mereka katakan. Sebaliknya, kita sendiri juga mungkin sering melakukannya. Dalam kadar tertentu, itu adalah hal yang normal karena kepercayaan diri merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan sebagai manusia. Tapi masalahnya, sebagai sebuah bias kognitif, Dunning-Kruger effect dapat menciptakan hal-hal yang sangat merugikan saat ia secara tidak disadari menjakiti masyarakat dan kehidupan kita, menjelma guru-guru gadungan, ahli-ahli bodong, intelektual-intelektual karbitan, influencer-influencer norak yang sayangnya kerap mendapat dukungan yang berlebihan. Sebab tong kosong memang nyaring bunyinya. Saking nyaringnya, itulah yang selalu masuk ke gendang telinga kita. Di level-level pengambil kebijakan, Dunning-Kruger effect menjadi sangat berbahaya dan bukan tak mungkin merupakan biang kerok yang berkontribusi pada kekacauan dunia. Bahkan menurut pendapat saya, bukan perubahan iklim, bukan overpopulation, bukan perang dingin, bahkan bukan COVID-19. Masalah terbesar yang ada di dunia terletak pada para pembuat kebijakan yang tidak becus, the man behind the gun. Para penguasa, pengambil keputusan, ketua-ketua organisasi, pakar-pakar yang seringkali tidak kompeten. Di Indonesia, masalah ini menjadi kian kronis, sebab kita selalu dapat menemukan the wrong man in the wrong place, orang yang salah di tempat yang salah, dari tingkat RT sampai negara. Dilihat dari kacamata berbeda, ini persis seperti apa yang dikatakan Imam Ghazali tentang jenis manusia yang paling buruk, yakni jenis manusia yang selalu merasa mengerti, selalu merasa tahu, selalu merasa memiliki ilmu, padahal ia tidak tahu apa-apa. Dan repotnya, manusia jenis seperti ini susah disadarkan. Kalau diingatkan, ia akan membantah, sebab ia merasa tahu atau merasa lebih tahu. Jenis manusia seperti ini paling susah dicari kebaikannya. Inilah jenis manusia yang tidak tahu, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Lalu bagaimana cara untuk mengenali dan menghindari Dunning-Kruger effect dalam kehidupan kita? Untuk orang-orang yang bekerja dengan kita atau yang akan kita pilih, selalu cek rekam jejaknya dan jangan cepat terpengaruh dengan kepercayaan dirinya. Hampir semua keahlian tidak diciptakan dalam 1 bulan, apalagi 1 malam. Kita perlu melihat secara objektif rekam jejak pada apa yang telah ia lakukan dan hasilkan, bukan pada apa yang ia citrakan. Semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya pada banyak bidang, semakin ia tidak tahu banyak pada 1 bidang, maka semakin tak kompeten ia pada bidang tersebut. Selain itu, jangan pernah tanyakan kompetensi seseorang langsung pada dirinya. Berdasarkan studi yang dilakukan melalui banyak survei, mayoritas orang akan merating kemampuan yang dimilikinya secara berlebihan dibanding kemampuan yang dimilikinya. Secara umum, ciri-ciri dari orang yang mengalami Dunning-Kruger effect diantaranya adalah cenderung berlebihan menilai tingkat keahliannya, tidak mampu untuk mengenali keahlian dari orang lain, tidak mampu untuk mengenali aspek buruk dari ketidakcakapannya, serta tidak mampu mengenali dan mengakui kekurangannya. Dan bagaimana agar kita sendiri tidak terjebak dalam Dunning-Kruger effect? Tentu saja dengan terus belajar dan berlatih. Jangan bosan, jangan berganti subjek sepanjang waktu, jangan ganti profesi melulu. Selanjutnya, mintalah feedback, kritik, dan saran dari orang lain. Mungkin akan sulit bagi kita untuk menerima kritik dari orang lain, tapi itu adalah ramuan ajaib yang dapat membuka pikiran kita dalam menilai kemampuan kita sendiri. Dan ini yang paling penting, pada berbagai bidang dan hal yang tidak kita tahu, akuilah bahwa kita tidak tahu dengan berkata, "Saya tidak tahu." Sebab semakin ahli seseorang, maka semakin ia mengenali batasan tentang apa yang ia ketahui dan apa yang tidak ia ketahui. Kalimat "saya tidak tahu" mungkin terdengar bodoh, tapi kalimat itulah yang sesungguhnya jarang keluar dari mulut orang-orang yang bodoh. Saya, Rianto Astono.